Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Siti Musyarafah dari kelas PAUD online konversi dengan NIM 2022041032. Dalam hal ini saya akan memaparkan materi MK Pengembangan Bakat dan Kreativitas yang diampu oleh dosen Bunda Sriyanti MTPD. Nah, pada kesempatan ini saya mendapatkan materi tentang faktor yang menjadi pendukung dan penghambat perkembangan kreativitas. Sebelum kita menginjak ke materi pendukung dan penghambat kreativitas, kita kupas dulu tentang apa sih itu kreativitas. Kreativitas itu adalah kemampuan untuk mewujudkan ataupun menciptakan suatu gagasan baru untuk meningkatkan nilai tambah, atau bisa kita artikan kreativitas itu adalah hasil dari kecerdikan dalam menggunakan suatu pikiran atau akal pikiran, seperti itu. Jadi setiap aspek perkembangan yang dilalui anak itu sudah pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Begitu juga dengan kreativitas. Jadi faktor yang menjadi pendukung pengembangan kreativitas itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang datangnya dari individu itu sendiri. Misalnya faktor biologis ataupun faktor fisiologis. Seperti misalnya faktor biologis dari gen, dari sudah asalnya dia itu memang punya kecerdasan, punya bakat yang baik ataupun yang bagus. Ataupun faktor fisiologis, sudah dari asalnya itu dia itu sehat. Jadi faktor kesehatan itu sangat penting sehingga membantu untuk mengembangkan kreativitas anak. Jika anak itu tidak sehat atau mempunyai cacat ataupun sesuatu yang kurang dengan kesehatannya, maka juga akan mengganggu perkembangan kreativitas anak tersebut. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor yang datangnya dari luar individu, misalnya dari lingkungan keluarga. Itu sangat penting, sangat mendukung perkembangan kreativitas. Juga dari misalnya lingkungan sekolah ataupun lingkungan pergaulan, seperti itu, dan lebih banyak lagi. Menurut Hurlock, ada beberapa faktor pendukung yang dapat meningkatkan perkembangan kreativitas anak. Salah satunya adalah faktor waktu. Jadi, anak itu diberikan waktu bermain dengan gagasan dan konsep yang ia miliki. Terus yang selanjutnya itu diberikan waktu untuk menyendiri. Jadi, anak itu diberikan waktu untuk menyendiri. Menyendiri dalam artian itu bukan menyendiri kita biarkan melamun dan lain sebagainya, bukan. Tapi menyendirinya anak itu membiarkan dia berimajinasi dengan pikirannya sendiri ataupun berhayal, seperti itu. Berhayalnya anak itu tuh juga penting untuk mengembangkan kreativitas anak. Nah, selanjutnya itu adalah dorongan. Sangat penting untuk anak diberikan dorongan. Jadi yang membuat anak itu merangsang perkembangan kreativitasnya. Jadi anak itu harus bebas dari ejekan ataupun kritikan. Yang selanjutnya adalah sarana. Sarana itu harus kita sediakan, sarana bermain, terus misalnya seperti buku gambar, pensil warna, ataupun apalah. Nah, contohnya seperti itu. Terus faktor lingkungan. Jadi lingkungan rumah, sekolah itu juga sangat-sangat penting. Dan selanjutnya itu hubungan anak dengan orang tua. Hubungan anak dengan orang tua itu juga sangat penting. Orang tua yang posesif itu tidak akan membuat anak itu berkembang kreativitasnya, karena anak itu akan menjadi tidak percaya diri, seperti itu. Yang selanjutnya itu cara mendidiknya. Cara mendidiknya itu kalau bisa demokratis, jangan otoriter. Jadi anak tidak merasa tertekan. Terus kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, dibiarkan anak itu diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih, seperti itu. Semakin banyak anak itu memperoleh pengetahuan yang lebih, maka akan semakin banyak peluang anak itu untuk berkembang kreativitasnya.
Ada beberapa aspek lingkungan yang mendukung jiwa kreatif anak. Salah satunya itu adalah pencahayaan. Misalnya seperti cahaya matahari. Jadi cahaya matahari yang langsung mengenai tubuh itu memiliki ikatan secara biologis pada tubuh dan pikiran manusia. Selanjutnya adalah seni dan lingkungan. Seperti anak itu melihat secara nyata, secara langsung karya nyata. Seperti misalnya bingkai, foto dalam bingkai, atau lukisan, hiasan di dinding, pernak-pernik, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah warna. Jadi warna itu bisa memberikan rasa ketenangan ataupun sesuatu yang menyenangkan seperti itu. Terus aroma juga bisa merangsang otak itu berpengaruh kepada daya ingat anak. Terus bunyi dan musik, pada dasarnya anak itu memang menyukai bunyi dan musik. Karena apa? Karena setiap aktivitas anak itu diiringi dengan musik yang meningkatkan daya ingat fungsi otaknya. Terus cita rasa, rasa enak, rasa sedap itu juga mempengaruhi suasana emosional anak. Terus sentuhan di sini diartikan itu kasih sayang. Kasih sayang itu juga sangat penting. Kasih sayang itu membuat anak itu lebih percaya diri, keberaniannya itu bertambah seperti itu. Jadi secara tidak langsung anak itu akan berkembang kreativitasnya. Guru itu juga adalah tokoh yang utama yang berperan penting dalam mengembangkan kreativitas anak, khususnya di lingkungan pendidikan. Jadi guru itu punya peluang yang sangat banyak untuk menciptakan anak-anak yang kreatif. Ada beberapa hal yang harus dimiliki seorang guru. Salah satunya itu percaya diri. Guru itu harus punya rasa percaya diri seperti itu, dan juga guru itu harus berani mencoba hal-hal yang baru. Juga guru itu harus positive thinking, terus memberikan contoh-contoh yang baik. Yang selanjutnya itu memberikan kesempatan kepada siswa ataupun anak itu untuk bereksplorasi, berekspresi, ataupun berkreasi. Juga sebagai guru, kita itu harus menghargai pendapat anak dan memfasilitasi kegiatan anak. Kita sudah siapkan, misalnya anak-anak dari ini mau menggambar atau apa, kita siapkan peralatannya seperti itu. Memberikan pujian dengan sungguh-sungguh serta mendukung anak untuk mandiri seperti itu. Ya, dan yang terakhir itu memiliki kerjasama yang baik dengan anak. Yang selanjutnya adalah faktor yang menjadi penghambat kreativitas. Ada beberapa faktor di sini, diantaranya itu adalah faktor yang datangnya dari diri sendiri. Jadi setiap manusia itu punya sikap dan perilaku yang biasa kita sebut itu psikologis. Jadi pengaruh dari kebiasaan perspektif orang lain. Misalnya seperti kemalasan, kekakuan dalam berpikir, ketakutan mengambil resiko, atau ketidakberanian untuk mencoba. Terus yang selanjutnya adalah pola asuh. Jadi jika anak itu terlalu dikekang, maka ia tidak akan memiliki peluang berinisiatif. Terus sistem pendidikan, kegiatan anak di sekolah itu jangan monoton, sehingga membuat anak itu kurang menyenangkan. Jadi membuat anak itu jenuh dan tidak bergairah. Terus ada menurut beberapa ahli itu faktor yang menjadi penghambat, antara lain itu tidak adanya dorongan anak bereksplorasi. Terus jadwalnya itu terlalu ketat, terlalu banyak, terus terlalu ditekan. Tidak, anak itu juga tidak boleh berhayal. Terus orang tua juga terlalu konservatif, dan disiplin otoriter seperti itu tidak baik. Itu menimbulkan anak berkembangnya itu kurang kreativitasnya. Terus penyediaan alat mainnya juga terlalu terstruktur seperti itu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi ini adalah faktor yang menjadi pendukung ataupun penghambat kreativitas itu hendaknya diperhatikan oleh pendidik. Supaya apa? Agar orang tua itu dapat memberikan stimulasi yang tepat hingga kreativitas anak itu dapat berkembang dengan baik seperti itu. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.